Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Nah, kali ini kita mau bahas lagi soal sebuah buku yang akan membahas nih soal bagaimana sih kemajuan dunia ya kan berhubungan dengan kondisi dari kebahagiaan manusia itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mulai, tolong banget subscribe channel ini agar kita semangat untuk bikin video tiap minggunya. Oke deh, jadi yuk kita mulai. Nah, kita sebagai manusia kan sering berpikir ya kan bahwa semakin dunia ini maju, semakin bahagialah manusianya. Kita punya teknologi, kenyamanan, kebebasan memilih, bahkan kita juga udah punya obat lah untuk hampir semua hal gitu. Tapi kenapa ya justru semakin banyak nih orang yang ngerasa kosong, ngerasa cemas, ngerasa lelah gitu. Nah, kenapa kita semakin yang namanya terputus dari diri sendiri atau terputus dari hubungan sosial antara manusia gitu satu sama lain? Nah, inilah pertanyaan besar yang diajukan oleh Christopher Ryan dalam bukunya Civilized to Death. Jadi ini adalah buku yang mau kita bahas di episode kali ini. Nah, Christopher Ryan ini challenge nih, menantang keyakinan yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Bahwa kemajuan itu artinya adalah kebahagiaan. Nah, Ryan nih memulai dengan satu gagasan bahwa peradaban modern tidak selalu membuat manusia lebih baik. Kenapa gitu? Ya karena mungkin kita hidup lebih lama, tapi apakah kita bisa hidup lebih bahagia? Zaman dulu nih manusia kan hidup sebagai pemburu terus pengumpul ya, ngumpulin bahan-bahan untuk makan dan lain-lain gitu. Tanpa kantor, tanpa hutang, tanpa deadline. Nah, manusia pada zaman itu tuh hidup dalam kelompok kecil. Mereka saling berbagi dan saling terhubung dengan satu sama lain dan juga terhubung dengan alam. Nah, Ryan berargumen nih, kita tidak berevolusi untuk hidup di dunia seperti sekarang. Tekanan sosial, kesepian, persaingan, dan stres kronis, semua ini adalah konsekuensi dari cara hidup yang quote-unquote beradab gitu, civilized ya kan. Paradoksnya, peradaban yang katanya nih ya kan memajukan kita ini justru membuat kita terjebak dalam penderitaan baru. Nah, buku ini menyoroti momen penting dalam sejarah manusia, yaitu revolusi pertanian. Jadi saat manusia mulai menetap dan bercocok tanam nih, udah gak nomaden lagi gitu kan. Akhirnya peradaban modern pun lahir. Tapi di saat yang sama muncul pula yang namanya kepemilikan dan ketimpangan, hierarki dan dominasi, serta rasa takut kehilangan. Nah, sebelum itu manusia tuh berbagi sumber daya tanpa konsep ini punya gue, ini punya lo gitu. This is my property, this is your property gitu. Sebelumnya itu gak ada tuh konsep kayak gitu. Nah, setelahnya baru deh muncul yang namanya konsep kepemilikan dan status. Dan dari sanalah penyakit-penyakit hati lahir ya kan, penyakit hati kayak rasa iri, keserakahan hingga perang. Nah, Ryan juga bilang nih, kalau kita mulai menukar kebebasan dengan rasa aman dan perlahan kita lupa seperti apa sih rasanya menjadi manusia. Manusia zaman dulu tuh menghadapi bahaya fisik ya kan, kayak binatang buas, kelaparan, badai. Tapi manusia modern nih yang zaman sekarang justru menghadapi bahaya yang lain, yaitu bahaya psikologis yang jauh lebih kompleks. Contohnya adanya penilaian sosial, adanya tekanan finansial, dan rasa yang tidak cukup. Nah, otak kita tuh berevolusi untuk bertahan dari singa, bukan dari notifikasi dan email yang gak ada habisnya. Namun kini kita hidup dalam stres yang terus menyala, gak pakai jeda, dan bikin kita tuh gak pernah keluar dari mode survival atau mode bertahan hidup. Nah, Ryan tuh menulis, kita menciptakan dunia yang gak cocok dengan desain tubuh dan pikiran kita. Dan hasilnya kita menjadi spesies yang tampak sukses, tapi sebenarnya kita ngerasa tersesat.
Nah, dalam peradaban modern nih kita punya segalanya lah, kecuali connectivity atau keterhubungan. Kita kehilangan tuh yang namanya koneksi dengan komunitas. Kayak dulu manusia hidup dalam kebersamaan, kagak ada tuh yang bener-bener sendirian gitu kan. Nah, kini banyak orang yang ngerasa kesepian meski dikelilingi ribuan kawan online. Terus kita juga kehilangan koneksi dengan alam. Dulu manusia tuh tahu tuh gimana angin, hujan, dan tanah berbicara. Sekarang kita hidup di balik tembok beton dan layar kaca, ya kan? Nah, terus kita juga kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Karena kita terlalu sibuk menjadi seseorang, sampai kita lupa menjadi diri sendiri. Sebetulnya Ryan nih gak meromantisasi masa lalu. Dia cuma ingin mengingatkan nih, bahwa kebahagiaan manusia tuh gak diciptakan oleh kemajuan, tapi oleh keseimbangan antara kebutuhan dasar, koneksi, dan makna atau meanings. Jadi apa sih nih solusinya untuk hidup tanpa teknologi atau kembali ke hutan gitu? Apakah itu solusinya? Ya nggak juga. Ryan menawarkan cara berpikir baru yang dia sebut sebagai rewild your wine. Maksudnya kita kudu menjinakkan sisi modern kita dan membiarkan naluri manusia kita tetap hidup. Kita bisa tetap nikmatin teknologi, tapi jangan sampai teknologi itu menggantikan keheningan. Kita bisa tetap bekerja keras, tapi jangan lupa untuk selalu hadir bersama orang-orang yang kita sayangin. Dan yang terpenting, ukur kebahagiaan kita bukan dari seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita merasa hidup. Ya mungkin peradaban ini emang hebat, tapi kalau kata Christopher Ryan di buku Civilized to Death ini, jika kemajuan membuat kita kehilangan kemanusiaan, apa gunanya menjadi beradab? Apa gunanya menjadi civilized? Kita tidak perlu tuh menghancurkan peradaban, kita hanya perlu menemukan cara untuk menjadi manusia di tengah peradaban ini. Nah, jadi sekian tadi pembahasan soal buku Civilized to Death karya Christopher Ryan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Dan semoga bisa juga membuka cakrawala baru nih, sudut pandang baru tentang bagaimana kita melihat peradaban yang kita hidup sekarang nih, peradaban modern ini gitu ya, yang ya kita hidup di dalamnya sekarang. Nah, jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Oke deh, dan terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!